Lalu terkait kita kembali lagi kepada upaya Nasdem juga tidak hanya melihat politik secara murni, tetapi juga melihat ekonomi. Betul. Masyarakat. Betul. Ekonomi. Saya kira ini sebuah progres yang luar biasa. Apalagi tiba-tiba kita dikejutkan oleh kabar menarik tadi, Partai Nasdem melalui Garda menghimpun para kader untuk melakukan pengadaan kapal yang beroperasi di NTT. Betul sekali. Ini bagi saya luar biasa. Seperti apa kapasitas kapal itu? Lalu seperti apa dia punya rute yang akan melayani pelayaran Kupang Rote? Seperti apa ini, Bang? Jadi kalau pelayaran ke Kupang Rote ini kita berbasis nanti di Rote, Pak. ke France. Kita pelabuhannya nanti berbasis di Rote. Jadi berangkat dari Rote itu jam 8 pagi. Tiba di sini jam 11 dan jam 12 dari Kupang ke Rote setiap harinya. Setiap harinya. Nah, ini kita jalan juga on time. Pertama, kedua, kita juga lebih cepat dari feri-feri yang lain, karena feri-feri yang lain biasanya sampai 4 jam ada waktu tempuhnya, tapi kita waktu tempuh cuma 3 jam. Cuma 3 jam. Jadi ini menjadi satu keunggulan kita, dan juga kita harapkan dengan adanya ini perekonomian di daerah ini, terutama Kupang Rote ini bisa bertumbuh. Selain daripada kapal feri ini, Kakak Frans tanya mengenai kapasitas ya. Kapasitas kapal feri ini dia bisa mengangkut sekitar 38 kendaraan dengan 200 penumpang. 200 penumpang yang bisa diangkut. Itu berarti memang keterlibatan berbagai pihak. Betul. Bagaimana menyiapkan potensi yang ada di sana. Betul sekali, Kakak Frans. Bagaimana masyarakat sendiri berpartisipasi memanfaatkan kapal ini. Saya kira betul sekali. Selain daripada kapal feri ini, kami juga dari Garda Pemuda Nasdem, kami sudah melakukan beberapa kuliah umum di universitas. Kuliah-kuliah umum ini kami buat di beberapa universitas, ada Unkris, Undana dan lain-lain. Kita juga mencari kader-kader anak-anak milenium ini yang masih punya semangat dan masih punya ide yang luar biasa, untuk mari kita gandeng, untuk kita buatkan suatu terobosan-terobosan tertentu mengenai bisnisnya di orang. Jadi contohnya kita masuk ke universitas, terus dari mahasiswa ini mempunyai ide-ide gagasan yang luar biasa. Dengan pengurus-pengurus partai yang ada di dalam, kita dapat membuat suatu konsorsium untuk mendukung atau membiayai bisnis kader tersebut, anak-anak muda ini untuk bisa berjalan. Nah, ini faktor-faktor yang mendukung ekonomi di dalam suatu politik itu. Jadi kita di dalam Partai Nasdem ini, kita bukan hanya saja melihat politik secara khusus, tetapi kita melihat dampak ekonomi terhadap masyarakat itu sendiri. Wah, memang ini menandakan bahwa memang politik itu sesungguhnya suci. Betul. Karena tujuan dari politik adalah mencerdaskan, mensejahterakan masyarakat. Betul sekali. Ini dari Bapak Ferry. Senada dengan moto Partai Nasdem, yaitu gerakan perubahan. Apa bentuk gerakan perubahan yang sudah dan akan dilakukan oleh Garda Pemuda Nasdem di NTT, khususnya di masa pandemi ini? Baik. Barangkali masih ada satu. Baik. Jadi terima kasih para Tribunas, Pak Ferry atas pertanyaannya. Sesuai dengan moto kita tidak lagi hanya berpolitik dengan mengumbarkan janji-janji. Di dalam Partai Nasdem ini kita membuat suatu gebrakan yang luar biasa, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita melakukan perubahan-perubahan ini, perubahan-perubahan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Contohnya dengan pengadaan feri, dengan kita bersosialisasi di
universitas untuk mengumpulkan milenium ini. Mari kita berusaha berbisnis dan lain-lain. Selain daripada kita berbisnis, kita juga menciptakan suatu perubahan ekonomi dan suatu watak mindset yang berubah terhadap ini. Jadi politik ini bukan sesuatu yang sakral atau sesuatu yang ini, tetapi ini adalah kewajiban daripada semua warga negara yang baik untuk berpolitik, untuk menyuarakan suaranya agar didengar dan bisa ditindaklanjuti oleh pemimpin-pemimpin kita. Nah, hal-hal ini yang kita dukung agar perubahan-perubahan itu terjadi. Oleh sebab itu, ya menurut kami, terutama untuk Garda Pemuda Nasdem NTT, kita melihat satu sisi yang paling penting adalah ekonomi. Karena perekonomian di NTT ini masih sangat minim sekali. Dengan banyak masyarakat yang masih memiliki pendapatan di bawah UMP dan lain-lain, masih di bawah standar daripada kemiskinan. Pendapatan per kapita juga. Ya, tingkat kemiskinan kita juga masih sangat tinggi dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita dorong. Kita perlu dorong agar ini membuat suatu gebrakan yang luar biasa. Jadi tidak hanya saja mengumbarkan janji akan berbuat ini dan berbuat ini, tetapi kita sudah melakukannya. Contohnya dengan kapal feri tadi. Benar. Begitu. Memang kapal feri ini bakal menjadi sesuatu ikon. Betul. Bisa menjadi salah satu ikon Partai Nasdem di NTT ini. Betul. Lalu ini juga perlahan ternyata Partai Nasdem mau menunjukkan kepada masyarakat publik bahwa politik itu tidak hanya janji, tidak hanya saling mengibuli satu sama lain. Betul. Tetapi politik itu datang dari komitmen. Betul, salah sekali. satunya adalah komitmen ekonomi. Betul. Dari Ibu Lisa, apa sih mimpi besar dari Gerakan Pemuda Nasdem NTT yang ingin diwujudkan di NTT? Ya, baik. Jadi terima kasih Bu Lisa. Ini luar biasa. Kita punya mimpi yang sangat besar ya. Seperti Pak Gubernur mengatakan bahwa kita harus mempunyai mimpi besar dulu, baru kita bisa mengerjakan sesuatu untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Ya, kita mempunyai mimpi besar, yaitu jikalau tingkat kemiskinan kita bukan ketiga termiskin di Indonesia. Contohnya, itu hal yang paling dasar, bahwa kita selalu dicap oleh orang bahwa NTT nanti Tuhan tolonglah dan lain-lain. Padahal kita mempunyai daya yang luar biasa, daya saing yang luar biasa, pariwisata kita yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu Gubernur kita mencadangkan untuk pariwisata itu sebagai prime mover dan lain-lain. Mimpi besar kita adalah semua kaum milenial ini bisa berpartisipasi dalam mengangkat harkat dan martabat NTT ini, supaya kita keluar dari angka kemiskinan ini. Nah, untuk itu kita mengajak semua kaum milenial ini untuk mengerti lebih kepada politik itu apa sih. Nah, bukan hanya saja setiap kali kalau nganggur, kebiasaan kita mungkin minum moke atau Shopee atau lain-lain ya. Mari kita berpolitik, mari kita beredukasi, mari kita berbisnis, mari kita untuk menggerakkan. Jikalau 1-2 orang ini, anak-anak muda ini kita bisa berprestasi, itu akan menggerakkan 10 anak-anak muda yang lainnya. Nah, ini yang kita mau ciptakan. Kita ciptakan suatu iklim yang luar biasa, yang memadai buat mereka, agar mereka bisa berusaha dan juga bisa mengeluarkan dari taraf kemiskinan itu sendiri. Itu mimpi besar kami. Memang. Saya kira mimpi besar ini juga sebaiknya ditularkan kepada yang lain, sehingga kita sama-sama bermimpi yang besar. Betul sekali. Untuk pertama barangkali untuk diri kita.